Halo Sobat YouTube, selamat jumpa lagi di channel Rohimat Yesa Putra. Saya mau ngasih tahu makanan apa aja yang boleh dan yang nggak boleh kalian makan ketika kena GERD. Jadi ini akan ngebahas tentang pantangan dan anjuran ya. Nah sebelumnya video semacam ini tuh banyak saya upload di YouTube dari tahun 2018. Tapi saya hapus aja nih semuanya ya. Karena kebetulan ya waktu itu saya sebut makanan pantangannya terlalu banyak yang akhirnya bikin teman-teman bingung ya mau makan ini nggak bisa, makan itu nggak bisa. Jadinya stres, fobia makanan, dan ketika teman-teman membaik pun jadi takut untuk nyoba-nyoba ya gitu ya. Malahan yang udah sehat juga masih takut makan pantangan. Nah itu salah ya teman-teman, jadi makan pantangan itu hanya sementara waktu aja. Kalau udah sehat atau udah membaik boleh coba-coba ataupun ya gas aja makan gitu. Ya, yang penting jangan berlebihan aja ya, karena orang sehat pun kalau makan pantangan berlebihan kan nggak sehat ya. Kemudian sekarang saya akan sederhanakan jadi nggak banyak makanan pantangan itu ya. Jadi intinya begini aja teman-teman. Masalah makanan pantangan itu kan cocok-cocokan ya. Ada yang cocok, ada yang tidak. Kalau nanti yang saya sebutin di teman-teman cocok jadi nggak masalah. Silakan lanjut aja. Juga buat teman-teman yang bingung boleh ditulis aja di kolom komentar. Kang ini boleh nggak? Nah nanti saya jawab ya. Terus untuk makanan pantangan ini kan cocok-cocokan. Kalian yang sekiranya bingung terus nanya ke saya lama jawabnya. Mending kalian coba aja dulu ya. Kalau cocok lanjutkan, tidak cocok jangan. Patokannya kayak gitu ya. Gimana kita caranya mengetahui makanan ini tuh cocok buat kita atau enggak? Nah jadi ketika kalian makan, nggak ada sensasi sedikit pun, nggak ada yang aneh-aneh, biasa aja. Ataupun ada sensasi juga minimal banget gitu. Nah itu masih terbilang cocok. Tapi kalau teman-teman begitu makan langsung kerasa nggak enak banget, sensasinya luar biasa, pusing, kelayangan, mual, apalagi sampai muntah ataupun perut kita sakit, perih. Nah itu berarti pantangan. Sementara waktu mending hindari dulu, nanti kalau udah sembuh boleh. Nah jadi kita langsung aja ke inti video ini, kita sebut aja ya apa aja sih makanan pantangannya. Kalem. Ini nggak banyak teman-teman, dikit aja ya. Oke, yang pertama makanan pedas, yang asam dan yang dingin. Untuk yang pedas dan yang asam itu mutlak harus dihindari. Tapi untuk yang dingin ini sebenarnya cocok-cocokan, ada yang cocok ada yang tidak, ya silahkan aja coba dulu ya. Karena dingin merupakan pantangan dari lambung termasuk cuaca juga. Tapi bagi teman-teman yang ada di cuaca panas yang harus kipas anginan terus ataupun yang harus minum atau makanan yang dingin ini biar nggak gerah, boleh dicoba aja silahkan ya. Kalau di tempat yang panas kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget deh, kecuali kalau di tempat yang dingin minum minuman yang dingin. Nah itu bisa kambuh gitu. Karena cairan asam lambung biasanya langsung keluar ataupun banyak ketika terangsang oleh dingin gitu teman-teman ya. Yang selanjutnya ada susu, coklat, santan, dan kacang. Untuk coklat, santan, dan kacang itu mutlak. Teman-teman pastinya hampir semua nggak cocok ya. Tapi untuk susu banyak juga kok yang cocok, nggak masalah. Kalau kalian cocok minum susu, yogurt juga kayak gitu ya, cimori kayak gitu, kalian cocok nggak masalah sih. Berarti kalian nggak intoleransi laktosa, boleh ya. Kemudian yang lemak tinggi, contohnya seperti martabak kayak gitu nggak boleh. Tapi kalau kalian makan yang digoreng-goreng, minyaknya sedikit masih boleh. Yang penting minyaknya jangan banyak. Contohnya misalkan ikan, telur, tahu, tempe, daging-dagingan yang lain yang digoreng, itu masih boleh, yang penting minyaknya sedikit. Kalau kalian terus-terusan makan yang dikukus-kukus, menghindari yang digoreng-goreng, nantinya jadi nafsu makan kita tuh menurun teman-teman. Jadi ya makan apa aja silahkan, yang penting mah cocok di lambung kalian ya. Oke, untuk selanjutnya makanan atau minuman yang bergas ataupun bersoda seperti minuman kaleng di minimarket atau supermarket. Kemudian juga seperti makanan-makanan fermentasi. Contohnya apa? Tape, ketan itu mutlak harus dihindari, ataupun alkohol wajib dihindari ya. Karena yakin semua teman-teman yang nyoba makanan tersebut pastinya nggak cocok ya. Nah untuk selanjutnya makanan yang mengandung pengawet dan pengembang teman-teman. Untuk pengawet dan pengembang ini mirip kue-kuehan yang ada pengawetnya gitu atau pengembangnya yang berlebihan ya. Kalau yang nggak berlebih sih masih bisa. Coba aja dulu deh gitu ya. Oke, selanjutnya makanan alot dan makanan junk food.
Jadi maksudnya makanan alot ini makanan yang sulit dicerna. Contohnya daging yang alot. Kalau daging yang empuk boleh. Karena kalau kita makan makanan yang alot, begitu masuk ke perut susah dicerna, itu kerasa sakit lambung kita gitu ya. Termasuk makanan yang mengandung kulit ya. Maksudnya kulit di sini tuh ada kulitnya, buah-buahan ya. Yang ada kulitnya seperti jagung kan ada kulitnya. Kalau kita makan nanti BAB-nya jagung lagi teman-teman ya. Kemudian kalau kalian mau makan apel, luarnya kalian kupas dulu ya, jangan sama kulitnya. Kangkung juga agak sulit tuh, karena dia lumayan agak alot juga untuk dicerna. Kalau kalian mau makan kangkung boleh-boleh aja, tapi ngunyahnya yang lama ya, sampai benar-benar halus. Yang selanjutnya yang terakhir ya, kan nggak banyak ya, yang terakhir nih. Tapi ini bukan makanan, ini obat yang anti nyeri ataupun obat-obat yang di warung gitu. Yang tanpa resep dokter lah pokoknya teman-teman. Nah jadi sebenarnya gini ya, kalau masalah obat-obatan, kenapa saya bilang salah satu pantangan, karena memang banyak orang yang ketika sakit lambung harus minum obat gitu ya, minum obat untuk penyakit lain, contohnya lagi sakit kepala ya. Untuk kayak paracetamol kayak gitu sebenarnya masih boleh diminum, yang penting kalian makan nasi dulu. Jadi kalau kita ada sakit lain selain lambung, kemudian kita harus makan obat atau minum obat, pastikan teman-teman makan dulu. Kalau posisinya perut lagi kosong itu nggak enak banget ke perut teman-teman, karena rata-rata kan obat yang kita minum itu antibiotik ataupun anti nyeri kayak gitu ya. Jadi ke lambung lumayan ngepek gitu ya teman-teman. Nah segitu aja ya pantangannya, nggak banyak serius. Jadi kalian kalau yang mau makan ini itu sekiranya tadi nggak saya sebutin, coba aja dulu gitu ya. Kalau misalkan di badan kalian cocok lanjut, tidak cocok hentikan dulu. Oh iya, ini ada salah satu makanan yang cukup unik, buah-buahan ya, melon. Melon ini dia sifatnya basa. Nah ini cocok-cocokan ya. Kalian yang darahnya O kan asam ya. Nah untuk orang yang darah O yang sakit lambung terus dia makan melon, karena si melon ini basa, si asam dan si basa menyatu, jadi kan aman ya, maksudnya berimbang gitu. Tapi untuk kalian yang darahnya O misalkan, kan dia asam banget gitu ya badannya. Begitu kalian makan makanan yang kategorinya asam juga, asam tambah asam makin asam, nah nanti jadi kambuh gitu teman-teman, nggak enak di lambung ya. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi tubuh kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke makanan anjuran. Sebenarnya kalau makanan anjuran ya apa ya, nggak ada teman-teman. Makanan anjuran silahkan makan aja apapun, yang penting cocok. Nah gitu sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau kalian, Kang tolong dong rekomendasikan makanan yang bagus buat lambung. Ya yang paling bagus buat lambung pepaya. Karena yang kalian cari di Google bagus buat lambung, begitu kalian makan bisa kambuh. Kenapa? Karena bagus untuk lambung atau pencernaannya, pencernaan yang sehat, bukan yang sedang sakit. Kalau yang lagi sakit mah ya paling pepaya gitu teman-teman ya. Contoh misalkan nanas bagus tuh untuk pencernaan. Tapi pencernaan yang sehat, ketika kalian makan nanas kambuh langsung ya gitu. Jadi beda ya teman-teman, makanya harus belajar dari yang ahli, yang paham ya. Karena kalau kalian belajarnya yang cuman asal mangap doang, nanti dia cuma nyari di Google, oh kalian buat lambung ini bagus nanas, begitu kalian makan kambuh kan. Gitu, bawang putih bagus untuk lambung, kalian makan bawang putih malah panas gitu kan. Karena sakit lambung ini kondisinya banyak teman-teman ya, penyakitnya juga banyak. Nah untuk makanan keseharian aja nih ya yang saya makan, ya sama kayak tadi, ikan, telur, tahu, tempe, buah-buahan. Tapi buahnya yang nggak asam ya, yang manis ya teman-teman. Yang manis boleh, bagus. Kemudian kalau kalian mau nyicip kayak kue-kuean kayak gitu, pastikan yang kandungannya itu nggak banyak susu dan nggak banyak coklat gitu ya teman-teman. Kalau masalah kue-kuean atau cemil-cemilan, sebenarnya yang paling cocok itu buat teman-teman jajanan pasar. Kalau jajanan pasar itu biasanya ya, karena dia homemade, bikinan rumah, biasanya aman, kecuali yang ada ketan atau tapenya. Nah itu yang jangan. Selebihnya biasanya ya 80% jajanan pasar itu pasti cocok. Oh iya, buat teman-teman yang nggak nafsu makan nih karena lambungnya masih bermasalah, yang kalian pengen gemuk lagi ya, perawatan atau herbal lambungnya apa nih Kang? Nah kalian bisa racik sendiri ya, kayak kunyit, temulawak kayak gitu. Tapi kalau ngeracik tentunya agak susah juga ya teman-teman. Nah kalian bisa beli aja yang udah ada dalam satu kemasan.
namanya Magista. Dulu herbal-herbal yang saya bikin, yang saya racik untuk proses penyembuhan ya. Sebagai jalan ikhtiar selain medis, saya juga pakai herbal. Nah dulu tuh saya racik satu-satu teman-teman. Sekarang udah ada dalam satu kemasan namanya Magista. Teman-teman tinggal ambil satu, kemudian seduh dengan air panas, kocek-kocek, tinggal minum. Beres ya teman-teman. Ini bisa dibeli di Shopee dan TikTok Shop. Kalian tinggal cek aja link deskripsi di bawah video ini. Nanti bakal ada link berjajar, tinggal kalian pilih. Belinya di WA, di Shopee, ataupun di TikTok Shop, tinggal klik aja ya teman-teman ya. Nanti gratis juga bimbingan dari saya buat teman-teman yang kena GERD anxiety yang beli herbal ini ya. Segitu dulu teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.